Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ma lakum ma dunihi min wali wala safi afala tatadzakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Hadapan guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirral Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal amin. Yang mulia para wakil talqin yang hadir, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, Arab Saudi, Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono SAG dari Purbalingga, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri di Madura, Bapak Kiai Haji Dr. Rahmat Hidayat MA PhD dari Yogyakarta, Bapak Kiai Zainal Muttaqin MPDI dari Ungaran, Semarang, Bapak Kiai Haji Samsul Muafi MHI dari Gresik, Jawa Timur, dan Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh LC dari Tangerang. Bunda Khayat serta keluarga besar, para petugas manakib, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada di seluruh belahan dunia, datang dari Amerika, dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, Jeddah, Belanda, Malaysia, Singapura, Korea, Australia, Iran, Turki, dan Indonesia. Semoga apapun yang menjadi hajat kita dengan berkah manakib, wabil khusus pembantu manakib pada malam hari ini Ibu Hajah Darmalia Saliawati, dikabulkan segala hajat kita, baik yang berkenaan dengan dunia maupun yang berurusan dengan akhirat. Dimudahkan segalanya, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Melanjutkan tabarukan kitab pengesabah bahwa huruf waw wa ammal waw fi hadzal syahri al wujudu. Adapun huruf waw pada bulan ini atau bulan Jumadil Ula adalah bermakna wujud. Wujud itu ada artinya. Wujud ini di dalam Al-Qur'an sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Di atas ars. Malakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadzakkarun. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Itulah salah satu dalil wujud. Bukti bahwa keberadaan Allah. Kenapa? Karena ada makhluk ciptaannya. Mustahil tidak ada yang menciptakan. Namun wujud yang dimaksud oleh pengusaha Abah dalam kitab Fadailus Zuhur bukanlah pengertian wujud sebagaimana pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan muska dalam kajian ilmu tauhid kita mengenal istilah sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep sifat wajib, mustahil dan jaiz berangkat dari kenyataan si mayoritas sifat tersebut
meskipun terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber akidah, tetap membutuhkan penalaran akal sehat. Yang dalam konteks ini dikenal dengan hukum akli yang ada 3, yaitu tadi wajib, mustahil, dan jaiz akli. Bagaimana mungkin orang bisa meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai dalil eksistensi Allah, sementara ia bahkan belum meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan? Nah, tentu ia pembuktiannya. Sifat wajib akli itu artinya segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima ketiadaannya. Itu wajib. Sedangkan maksud dari sifat mustahil akli adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya. Dan yang dimaksud dengan jaiz akli artinya segala hal atau diterima ada maupun ketiadaannya. Nah, itu ya. Jadi sifat Allah itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Tapi kemudian para ulama merumuskan supaya kita mengenal Allah itu, mengenal sifat-sifatnya itu dirumuskan oleh para ulama. Terbagi 3 itu tadi, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Itu. Selebihnya itu sulit untuk kita pahami, hanya Allah yang memahami dengan segala kesempurnaan sifat. Dan itulah yang dinamakan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu tidak terlalu panjang pembahasannya. Tapi bagaimana contoh untuk memahaminya? Contohnya seperti yang diungkapkan para ulama, sifat gerak dan diamnya bagi makhluk. Nah, makhluk itu ciptaan Allah, bisa bergerak, bisa diam. Contohnya apa yang bergerak? Nih, tangan saya bergerak. Ya, mulut saya bergerak. Contohnya apa makhluk yang diam? Wajibnya, yakni akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk. Salah satunya bisa diam, bisa bergerak. Wajib bagi makhluk. Nah, mustahilnya kebalikannya, gitu. Akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan, tidak terjadi padanya. Jadi akal kita tidak membenarkan makhluk itu tidak bergerak, tidak diam. Bagaimana memahaminya? Gitu ya. Itu yakni akal menerima ada dan ketiadaan salah satu dari makhluk itu. Gitu. Salah satunya dari makhluk itu. Jadi akal kita bisa jadi makhluk itu tidak bergerak tapi diam. Bisa jadi makhluk itu diam tapi tidak bergerak, gitu ya. Nah, itu contoh untuk memahami satu masalah. Memahami Al-Quran itu menggunakan akal. Itu salah satu contoh wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, mungkin Allah berkehendak atau tidak berkehendak, jaiz. Ya. Nah, ini yang dinamakan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Dalam thariqah lain, ilmu tentang tauhid harus dipahami dulu oleh mubaligh ya. Kalau ada mubaligh, ustadz, buya gitu yang ceramah di YouTube, bagaimana orang bisa memahami zikir kalau belum memahami ilmu tauhid gitu ya. Nah, itu berarti itu ijtihadnya. Berbeda dengan TKN Suryalaya. Mempelajari ilmu tauhid dalam tataran tadi itu tidak disyaratkan untuk orang menerima talqin zikir ya. Orang yang ingin minta talqin zikir tidak perlu melalui itu dulu, langsung dikasih talqin zikir. Alhamdulillah. Nah, yang dimaksud oleh pengesabah bukan arkan ya. Dalam kitabnya, yang dimaksud oleh pengesabah ialah rasa ketauhidan. Nah, rasa ketauhidan dengan mengetahui ilmu tauhid beda. Kalau mengetahui otak bisa tahu, ya, gitu ya, bisa dihafal, gitu ya. Bisa dibaca, tapi merasakan tauhid, nah itu. Yakni wahuwa faqdanul abadi bi mahaki ausofil basyariyah wa wujudul haqqa, yaitu ketiadaan seorang hamba dengan sebab sirnanya sifat kemanusiaan dan yang ada hanya Allah. Jadi yang dimaksud oleh pengesabah di sini ini tauhid di sini, wujud di sini bukan wujud kidam bako mukhalafatu di dalam diri kita. Ya, dalam rasa kita karena sirnanya sifat-sifat kemanusiaan kita. Karena yang wujud, yang hak, yang ada hanya Allah gitu. Nah, ini kalau dalam bahasa lain itu fana wal baqo.
fana, hilang dirinya, bakok bersama dengan Allah. Gitu, yang kekal hanya Allah. Ini yang dimaksud oleh pengesah. Wujud, huruf lam bulan Jumadil Ula adalah wujud, adanya Allah. Tuh yang dimaksud ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Abu Husain An-Nuri. Beliau bersabda, ana munzu isyrina sanatan bainal wujudi wal faqdi idza wajadtu rabbi faqittu qalbi. Aku selama 20 tahun berada di antara ada dan tiada. Apabila aku menemukan Tuhanku, maka sirnalah hatiku. Oh. Inilah makna dari perkataan Syekh Junaid Al-Baghdad radhiyallahu anhu, ilmu tauhid berbeda dengan adanya ketauhidan, dan adanya ketauhidan dalam diri sendiri. Ya, pelan-pelan dicerna ya. Itu bedanya, ilmu tauhid itu berbeda dengan adanya ketauhidan. Dan adanya ketauhidan dalam diri seseorang berbeda dengan pengetahuannya tentang ilmu tauhid. Bisa jadi tahu tentang ilmu tauhid ngelotok gitu ya, tapi merasakan tauhid hanya Allah di dalam dirinya, hanya Allah yang mengatur hidupnya, hanya ada oleh Abah, khususnya ajaran PKN, itu sasaran kita ya. Sasaran kita agar merasakan ketauhidan gitu, merasakan. Abah menyampaikan tauhidu bidayatun wal wujudu nihayatun wal wajadu wasitatun bainahuma. Oleh karena itu, ilmu tauhid adalah permulaan dan rasa tauhid adalah puncaknya. Sedangkan wajadu, rasa cinta adalah perantara di antara keduanya. Jadi, belajar ilmu tauhid itu baru permulaan, tapi kalau sudah merasakan tauhid, merasakan hanya ada Allah, Allah yang berkuasa rezeki, Allah yang melindungi, Allah yang bijaksana, Allah yang berhak disembah, itu namanya rasa tauhid. Nah, hadirin ikhwan wallah warahimakumullah, inilah yang dimaksud oleh pengesah Abah yang harus kita pahami. Allah itu ada sebelum adanya kata ada. Sering pengesah Abah menyampaikan. Allah itu ada sebelum adanya kata ada. A-D-A. Sebelum ada kata ada itu Allah sudah ada. Dan adanya kata ada itu setelah adanya manusia. Ada. Inilah maksudnya pengesah ingin kita merasakan adanya Allah. Meski kita tidak tahu ilmu tentang tauhid. Ilmu pembahasan tadi ya. Nah, meskipun kita bukan ahlinya di bidang ilmu tauhid, tapi kita bisa merasakan dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah dari guru mursyid kita, kemudian kita mendawamkan istiqomah, maka kita akan merasakan tauhid meskipun kita tidak tahu ilmu tauhid. Nah, inilah rahasia dengan jalan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, kita harus merasakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayyum mawjud. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah, yang wujud, yang nyata. La ilaha illallah hayyum ma'bud. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah. La ilaha illallah hayyum baq, kekal. Dialah Allah yang awal sebelum segala yang awal, dialah Allah yang akhir setelah segala yang akhir. Dengan sifat keawalannya maka wajib tanpa awal baginya, dan dengan sifat keakhirannya maka wajib tanpa akhir baginya. Itu kata pengesah Abah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal awalu wal akhiru wal alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama badana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan manusia, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepat. Surah Al-Anbiya ayat 108. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh pengesah dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah Muhammad, tidak akan menghidupkannya, ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Quran surat Yasin ayat 79. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah,
Dan kata pengersa Abah, tidaklah sampai seseorang kepada puncak kalau tidak terlebih dahulu melalui permulaan. Dan tidak ada wujud tauhid kecuali dengan ilmu tauhid. Yang dimaksud ilmu tauhid di sini ialah talqin zikir kalimat la ilaha, makan ya. Bukan ngeracik dulu membaca racikannya gitu, tapi kita langsung makan ya. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu langsung disuruh ngamalin gitu. Setelah dimakan, dirasakan rasanya gitu ya. Rasa itulah yang dimaksud pengesabah, rasa tahu. Meskipun kita sebelumnya tidak diajarkan ilmu tauhid tentang ilmu kalam ya, sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil maupun yang jaiz, tapi kalau kita rajin mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam diri kita, merasuk meraga sukma, menjiwai diri kita, maka rasa tauhid itu jalani. Atau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika ditanya tentang tauhid, beliau mengatakan at-tauhidu huwa tarkut tauhidi fit tauhidi. Tauhid ialah meninggalkan tauhid di dalam tauhid. Gimana caranya? Tauhid itu ialah meninggalkan tauhid di dalam tauhid. Kata Abah, tauhid itu bukan ucapan di lisan, bukan pula disimpan di akal, bahkan tak yang di kepala, melainkan dirasa. Oleh karena itu, kata Abah, seseorang tidak akan mengenal rasa tauhid kecuali dengan menetapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, serta konsisten mengucapkannya setelah sholat fardu minimal baik sampai tersikapnya tirai kelalaian dan mencampakkannya. Sebab ghaflah atau lupa kepada Allah itu merupakan pangkal dari berbagai sifat yang tercela yang dapat merusak hati seorang hamba. Sebaliknya kalimat la menyembuh berbagai penyakit baik lahir maupun batin. Oleh karena itu wajib hukumnya membersihkan hati yang berpenyakit dengan kalimat la ilaha illallah agar hati kita bertauhid dan merasakan tauhid yang sesungguhnya, bukan hanya di lisan atau disimpan di kepala, melainkan masuk ke dalam hati Allah. Nabi SAW bersabda, likulli syai'in sikhalatun wa sikhalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Dengan mendawamkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kita hanya Allah. Semoga kita dibisahkan, dimampukan, diistiqomahkan selalu bersamanya, berkah segalanya semuanya selamanya, dengan karomah pengesah Abbas qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.